Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Mimin di Bertani Cabai. Hari ini, tanaman cabai ori 212 berusia 173 hari setelah tanam. Kegiatan kali ini, Mimin akan melakukan pemetikan yang ke-13 kali. Pemetikan dilakukan pada pagi hari di saat cuaca cerah, agar luka yang ditimbulkan akan cepat kering, sehingga terhindar dari penyakit. Pemetikan cabai rawit yang baik dilakukan pada buah yang sudah tua berwarna merah. Setelah dipanen, pisahkan cabai yang rusak atau terkena hama. Cabai yang terkena penyakit, terutama cendawan, dikubur atau dibakar agar tidak menular ke tanaman lainnya. Pada pemetikan kali ini, Mimin mendapatkan sebanyak 1,9 kg. Untuk bobot total sampai petikan ke-13 ini, sudah mendapatkan 28 kg dari 55 batang tanaman cabai. Sehingga untuk rata-rata tiap pohon, sudah menghasilkan buah 509 gram. Pada video kali ini, Mimin akan membahas tentang ini pentingnya pemberian pupuk melalui daun. Dilansir dari bumikita.id, berikut adalah tujuan dan manfaat pemupukan melalui daun. Yang pertama, mengatasi defisiensi unsur hara tertentu secara cepat. Defisiensi hara ini bisa terjadi karena tidak terserapnya unsur-unsur hara yang diberikan melalui pemupukan di tanah sebagai akibat adanya hambatan-hambatan, sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Umumnya terhadap unsur-unsur hara mikro, karena sifatnya yang mudah bereaksi dengan unsur lain dan immobile tidak bergerak. Aplikasi pupuk mikro-mikronsel selama ini sudah umum digunakan untuk mengatasi defisiensi hara mikro dengan cepat. Yang kedua, mengoreksi keseimbangan hara. Berbeda dengan defisiensi hara, ketidakseimbangan unsur hara terjadi karena unsur hara tertentu terserap secara maksimal, sedangkan sebagian lainnya hanya sedikit. Misalnya unsur N terserap jauh lebih banyak dibanding unsur P dan K, sehingga tanaman menjadi terlalu vigor, rentan, dan sulit berbunga. Hal ini terkait dengan karakter pupuk yang memang kurang cocok untuk tipikal tanah tersebut. Pupuk daun dengan kandungan hara spesifik seperti FOCUSP atau FOCUSK cocok digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang ketiga, pemulihan kondisi tanaman setelah terdampak serangan hama dan penyakit. Saat tanaman terserang hama atau penyakit sudah barang tentu akan mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas karena adanya kerusakan organ-organ. Sel-sel organ yang rusak ini harus segera diperbaiki dan diregenerasi agar pertumbuhan dan produktivitas kembali normal. Tentu saja harus ada tambahan unsur hara yang bisa bekerja dengan cepat. Pemberian pupuk melalui daun memberikan yang lebih cepat karena unsur hara langsung diberikan pada daun yang merupakan dapurnya tanaman, sehingga akan lebih cepat diproses. Pada kasus tanaman cabai yang terinfeksi virus TMV dan Gemini, selain upaya pengendalian vektornya dengan insektisida, pemulihan sel-sel daun yang telah rusak dapat dikejar dengan MACRNSAL. Yang keempat, mengoptimalkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Pemberian unsur hara secara lengkap dan cepat melalui pemupukan lewat daun selama ini terbukti bisa memacu pertumbuhan dan meningkatkan produktivitas panen. Pemupukan lewat daun merupakan jalan bypass pintas di mana nutrisi langsung ditujukan pada daun di mana terdapat kloroplas yang mengolah unsur hara, sehingga unsur hara bisa diproses dengan cepat. Meskipun langsung ke sasaran, pupuk daun tidak boleh diberikan secara berlebihan di atas dosis yang dianjurkan karena fungsi daun tidak hanya mengolah nutrien atau fotosintesis, tapi juga melangsungkan proses respirasi dan juga transpirasi. Selain itu, kapasitas sel-sel daun juga terbatas. Sebaiknya pemberian pupuk daun dilakukan pada dosis sesuai anjuran dan secara berkala, misalnya setiap 1 minggu sekali. Yang kelima, pelestarian kondisi lahan. Ada banyak rekan petani yang sangat mempedulikan kelestarian lahan pertanian sebagai aset berharga yang harus dipelihara kelestariannya. Mereka menyadari penggunaan pupuk kimia sintetik pada tanah dalam jangka waktu lama akan mengakumulasi residu garam traces yang merugikan kondisi lahan. Sehingga mereka mengupayakan selain menyehatkan lahan,
dengan pembenah tanah, juga membatasi pemberian pupuk kimia sintetik pada tanah. Sebagian unsur hara yang dibutuhkan tanaman diberikan melalui pupuk daun. Dengan demikian dampak akumulasi residu kristal garam pada tanah bisa dikurangi dan tanah lebih mudah disehatkan kembali.